minimal berdiri. Kalau sampai sujud kok seperti ini, sujudnya tidak sah, apalagi ngangkat seperti ini. Saya itu suka ngelihat orang sholat kok kakinya diangkat, itu dalam rangka apa itu? Padahal harus dipancalkan. Ustadz, bagaimana kalau jempolnya sakit? Saya lagi bicara yang normal. Kaki yang normal, yang punya jari, yang nggak punya sakit. Kalau yang namanya sakit darurat, ad-daruratu tubihulil mahdurat. Kepepet itu nggak usah dibilangin. Kalau sujud wajib mancal, minimal berdiri. Tapi kalau lagi duduk tawaruk atau iftirosh, atahiyat awal atau atahiyat akhir, ini iftirosh begini, ini nggak wajib mancal. Umpama begini itu ndak apa-apa. Ketika atahiyat akhir itu nggak wajib mancal begini, ndak apa-apa. Tapi afdolnya memang harus mancal seperti ini, minimal jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Furqan, para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Masjid Al-Furqan Bapak Ustadz Mansur beserta staf dan jajarannya. Baik jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih. Mungkin kalau ini sudah pernah disampaikan, sedikit saya ulas karena di ujungnya nanti sinambung dengan kondisi pandemik, kondisi PPKM, kondisi carut marut ekonomi, kondisi yang tidak menentu. Sebagai hamba yang beriman, sandarkanlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sandarkanlah semuanya ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu terus berikhtiar, semampu mungkin kita berusaha. Intinya jangan putus asa dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu adalah mental orang yang beriman. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufatan wa tahammulu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi wattuma'ninatu fihi. Ini bicara fikih. Syarat sujud itu ada 7. Jadi sholat itu rukun, diantaranya adalah sujud. Sujud yang kita lakukan ini syaratnya ada 7. Yang nomor 1, sujud pada 7 anggota. Nah, nomor 1 ini kita loncat pada tulisan Arab yang kedua, khotimatun. Anggota ada 7 itu apa aja? A'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'ir rijlaini. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jidat.
Jidat itu bahasa yang lain apa ketua? Jidat itu kening ya. Kening itu gini loh, kening. Ini yang di depan ini loh. Nek nang Jawa jenenge bathuk. Lamun ti Sunda naon arane ya? Tarang. Oh. Ieu tarang ya. Eta anu nomor hiji tarang. Tarang itu kalau di Jawa petarangan ayam. Jawa gitu. Pak Ketua tahu tarang nggak sih? Ini Jawa enggak, Sunda enggak, Betawi enggak, nanggung amat ya. Kalau di Betawi apa Ketua? Ini jidat lah ya. Ada istilah itu jidat kok ditaruh dengkul, itu gimana maksudnya itu? Jidat kok ditaruh lutut, itu apa maksudnya itu? Maksudnya nggak mikir gitu ya? Orang kok nggak mikir gitu. Harusnya itu jidat itu taruh dengkul aja kalau nggak mikir gitu ya. Ya anggota sujud yang nomor 1 jidat, yang kedua telapak tangan, ketiga kedua lutut, keempat dalamnya kedua ujung jari kaki atau ujungnya. Jadi 7 ini jidat 1, kedua telapak tangan 2, 3, kedua lutut 4, 5, terus yang nomor 4 dalamnya kedua ujung jari kanan nomor 6, ujung jari kaki nomor 7, kaki kiri. Kita kembali yang ke atas. Jadi syarat sujud itu nomor 1, 7 anggota badan nempel semua. Yang kedua, jidatnya dibuka. Nanti kita akan praktek inilah. Yang ketiga, menempelkan dengan ditekan kepalanya. Yang keempat, tidak boleh turun kecuali untuk sujud. Yang kelima, tidak sujud pada sesuatu yang bergerak. Yang keenam, mengangkat anggota bawah melebihi anggota atas. Yang ketujuh, tumak ninah atau diem ketika sujud. Ini saya tak praktek. Kenapa ini saya sampaikan ulang atau diulas? Karena ternyata nanti hadisnya di bawah, dalam bentuk ibadah yang benar-benar seorang hamba bisa merasa dekat dengan Allah, itu adalah dalam kondisi sujud. Maka coba akan saya praktekkan, karena ternyata kalau saya lagi makmum masbuk nih kayak tadi, kalau melihat orang pada sujud, fikihnya belum pas. Karena kalau ngikuti taklimul muta'alim, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah ilmu fikih, karena fa innal fiqha afdalu qaid. Fikih itu benar-benar lebih utama untuk memberikan petunjuk yunji min jami'i syada'id, akan menyelamatkan dari segala sesuatu yang menyesatkan. Karena ini adalah teori, maka harus dipraktekkan. Maaf saya praktek Pak Ketua, tapi prakteknya ngadepnya ke wetan ini, karena untuk supaya jamaah lihat. Tapi nanti ada yang ngadep kiblat. Kita yang pertama, ini 7 anggota sujud. Pertama adalah jidat ini Pak. Yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam ujung jari kanan kaki, yang ketujuh ujung jari kaki. Ini kudu nempel semua, ini yang pertama. Oke, nempel semua. Maka yang kedua, jidatnya harus dibuka. Ketiga, menempelkan dengan ditekan kepalanya. Keempat, tidak boleh turun kecuali sujud. Kelima, tidak sujud pada suatu yang bergerak. Lah ini harus jadi satu ngomongnya. Ini harus dibuka Pak.
Maka kalau ada orang sujud ini pecinya begini, ini gimana ini? Ya, pakai peci ini sampai ke ini apa sih namanya, alis. Ini kalau begini sujudnya gimana ini? Maka nggak nempel, jadinya nggak sah. Maka jidatnya dibuka, kemudian ditempelkan dengan ditekan. Maka kalau sujud itu ya harus ditekan, Pak. Cara nekennya itu kakinya mancal, Pak. Kakinya itu jejek, ini ditekan. Maka kalau dalam bahasa fikih Fathul Qorib, umpama ada kapas atau ada kain yang empuk itu sampai dekok, Pak. Sampai apa ya, belesek gitu loh. Nah, di sini kata-kata ditekan ini sehingga nanti akan ada bekas sujud. Nah, bekas sujud itu ada yang mengartikan dalam ayat Al-Quran itu Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda umat Nabi ada 5. Ini di ayat ini. Yang nomor 5 adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud, akan ada bekas-bekas sujud di muka umat Nabi. Lah, ayat ini ada yang mentafsirkan bekas sujud itu ya jidatnya harus hitam. Maka ada yang jidatnya dihitam-hitamin. Di sini nih. Jadi ditekan sampai-sampai jidatnya hitam. Lah, hitam itu memang bekas sujud atau sengaja dihitamkan, itu tentatif lah, silahkan. Tapi yang dimaksud fikih ini adalah Bapak kalau sujud itu ditekan, jangan hanya nempel biasa tapi ditekan. Itu bahasanya. Kemudian tidak boleh turun kecuali untuk sujud. Jadi kalau kita sholat ini kan berdiri loh, Pak. Ini nggak boleh kok tiba-tiba Bapak itu turun kecuali untuk sujud, itu nggak boleh. Contoh begini, kita sholat di masjid yang luas, umpamanya lagi sholat tiba-tiba kok ada terbang duit 100 ribuan, Pak. Duit 100 ribu lewat, nggak tahu terbang dari mana ini. Lagi sholat kok tiba-tiba turun ngambil duit, itu nggak boleh. Karena turun ini nih harus hanya untuk sujud. Yang ke-5, tidak sujud pada suatu yang bergerak. Ini yang pernah saya sampaikan, khusus kalau laki-laki. Oke, yang pakai serban itu sedikit lah. Kalau pakai sorban ini kayak saya, umpama. Nah, jadi Bapak itu musim hujan, ini musim hujan, kan lantainya kadang tepak kaki lah, hitam atau apa. Ini mentang-mentang sholatnya pakai sorban ini, maka kalau sujud begini Bapaknya itu. Nah, Allahu Akbar, tarik lagi. Nah, ini kan namanya bergerak. Nanti gitu lagi gitu. Sholat yang begini tidak boleh. Nah, juga pernah saya sampaikan, Bapak akan punya istri. Kalau sholat istrinya pakai muknah seperti ini, ketika sujud biasanya Allahu Akbar, muknahnya untuk sujud. Duduk Rabbighfirli, sujud lagi seperti itu. Nah, sujud yang seperti ini tidak boleh. Maka tolong diperhatikan istrinya kalau lagi sholat. Ini pertanyaannya, istrinya kalau sholat diperhatikan apa enggak, itu saya nggak tahu. Tapi dengan adanya ini, hukumnya wajib untuk memperhatikan. Kalau ketua gimana? Udah pernah ngetes istrinya sholat di depan ketua, udah pernah apa belum? Sering lihat. Tapi udah pas lah ya. Alhamdulillah. Berarti masuk surga duluan istri itu nanti. Ketuanya di neraka dulu. Yang ke-6, mengangkat anggota bawah melebihi anggota atas. Di sini, Pak. Kenapa yang namanya sujud itu adalah tempat ibadah yang bisa lebih mendekatkan diri? Kita tengok hadisnya, Pak. Qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ay rahmatihi wa afwih wa huwa sajidun
fa'aksirud du'a ay fi sujudikum. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal ibadah yang lebih dekat antara hamba dan Tuhannya dalam kurung rahmatnya dan ampunannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujudmu. Gini, mengangkat anggota bawah melebihi anggota atas. Pak, kepala ini kan istimewa, Pak. Kita hargai, kita hormati. Sampai-sampai kalau ada teman kita yang suka iseng, joglo kepala kita, joglo itu, kamu, ini kita akan marah. Jangan begitu. Ini kepala difitrahi loh. Tapi coba ketika kita ibadah ke hadapan Allah, munajat kepada Allah ketika sujud, kepala yang kita hargai ini harus lebih rendah, mengangkat yang lebih atas sujud kita, Pak. Maka pantatnya harus lebih tinggi, mengalahkan kepala kita. Ini diupayakan diangkat. Padahal yang namanya pantat, Pak, ini kerjaannya paling hanya kentut. Kerjaannya paling hanya buang air besar, kerjaannya buang air kecil. Tapi ketika tunduk patuh di hadapan Allah, kepala yang hormat tidak ada harganya, tapi lebih tinggi sesuatu yang tadinya lebih rendah. Apa artinya? Di situ kita manusia tidak ada apa-apanya. Di situ kita manusia akan merasa, duh Gusti, saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, saya merasa rendah. Contoh saat ini adanya suasana pandemi COVID, pemerintah mengadakan PPKM darurat. Sekarang dirubah bukan PPKM tapi level 4. Ini manusia udah kelimpengan. Maka kalau dengerin yang di gang-gang itu, Pak, pada ngobrol, ini pemerintah nggak mikirin kita ya. Ini kan urusan perut ini. Kita nggak bisa usaha, kita nggak bisa dagang. Ini bagaimana? Gitu. Tapi kan kalau hari ini BST turun ya. Walaupun banyak yang nggak dapat juga gitu ya. Saya juga nggak dapat ketua, masalahnya gitu. Ini semuanya dapat nggak BST, Pak? Enggak, ketua. Tapi kalau ketua sendiri dapat nggak? Oh, dapat ya, alhamdulillah. Kembali, ketika kita sujud, Pak, aqrabuma, di sini kalimatnya aqrabuma yakunul abdu. Ketika sujud, Pak, kita akan lebih dekat dengan Allah. Rasakan, Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Maka kata Nabi, karena hamba akan merasa lebih dekat kepada Allah, fa'aksirud du'a fis sujudikum, perbanyak doa di situ. Tapi ini kalau sholat selain 5 waktu. Kalau lagi 5 waktu normal aja, Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali aja. Tapi kalau sholat sunnah sendirian yang lama, perbanyak doa di sini, dan di situ akan mustajabah. Terus doanya apa, Pak Ustadz? Nah, pertama, Pak, bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam fikih minimal 1 kali. Umumnya wa ghalibuhu 3 kali. Tapi wa aksaruhu ihda ngasyarota marotan, 11 kali. Maka kalau kita sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, kita sholat hajat, kita sholat tobat, kita sholat tasbih, ngikutin aturan Nabi, kamu akan merasa rendah, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Ketika kamu sujud, kepala terhormat, pantat yang biasa buang air besar itu lebih tinggi dari kepala kita, berarti kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka mintalah kepada Allah doa yang banyak ketika sujud, minimal baca 11 kali, Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 11. Terus baca apa lagi? Maka yang bawah, ya Ali
Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala ngabdun sajidun yakulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nabi menasihati Sayyidina Ali, wahai Ali, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya ketika sujud sambil berdoa. Ini bahasanya, Allah suka sama bapak nih semua kalau ketika sujud sambil doa. Apa doanya? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sudah ada yang hafal apa belum ini? Ayo kita baca bareng-bareng yang Rabbi ini. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud. Allah sangat suka. Maka ketika kita sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali, tambahi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Berapa kali kira-kira sekuat Bapak? Kalau saya biasanya 11 kali, Pak. Itu kalau dalam ilmu medis, ilmu kesehatan, ketika kita sujud lama maka darah akan turun. Ini migrain penyakit kepala cepat hilang itu, Pak. Ya memang sakit tapi dipaksa. Itu insya Allah penyakit-penyakit yang dari kepala itu hilang. Penyakit puyeng. Ini puyengnya saat ini karena bokek aja, Pak. Itu puyeng rasanya itu, Pak, ya. Itu hilang, Pak. Tapi habis bangun, habis sholat keluar puyeng lagi. Karena sampai rumah sama istri ditanya, duit Pak apa jajan ya. Tapi itu suasananya akan lebih ya refresh. Oke. Terus apalagi Ustadz? Nah di sini nih, karena orang kalau sudah nikmat doa sama Allah, orang kalau sudah merasa dekat dengan Allah itu kepengen berlama-lama, pengen berlama-lama. Setelah baca ini 11 kali, kita masih kuat, ini masuk kuat. Kalau saya biasanya ditambahi doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu biasanya 3 kali. Pak, ini suasana untuk mengheningkan hati, mendekat kepada Allah, suasana yang seperti ini. Kok kira-kira masih kepengen lama lagi gitu lah, ngikutin Nabi. Kanjeng Nabi itu dulu ketika sholat, Pak, sujud begini. Yang dibaca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Itu diprotes oleh Abu Jahal, paman Nabi Muhammad. Kamu mengatakan tidak boleh menyembah ada 2 Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan Lata, Tuhan Uzza, kamu bilang kagak boleh.
Tapi kenapa kamu sendiri punya dua Tuhan? Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Rahman, ada Tuhan Rahim. Itulah bahasanya. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Kahfi. Salah Pak. Dalam surat Al-Isra'il atau Bani Israel, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qulid'ullah, panggillah Allah atau panggil Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau panggil apa saja dari nama-nama Allah yang ada dalam al asmaul husna. Jadi Allah itu punya nama-nama yang baik, jumlahnya ada 99. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanu jalla jalaluh, ar-rahimu jalla jalaluh, al-maliku jalla jalaluh, al-quddusu jalla jalaluh, as-salamu jalla jalaluh, al-mu'minu jalla jalaluh, al-muhaiminu jalla jalaluh, al-azizu jalla jalaluh, al-jabbaru jalla jalaluh. Ada lagi dalam surat Al-A'raf menyampaikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka kalau minta apa-apa wasilahnya baca al-asmaul husna. Maka Pak, ini tambahan ilmu. Kita kepengen dibuka segala urusan lah supaya mudah. Maka sujud yang lama dalam sholat hajat setelah subhana rabbiyal a'la, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, itu yang lama. Fa'aksirud du'a fi sujudikum. Kalau kita kepengen rezeki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah, itu sekuat kita. Kalau memang belum sakit terus, di situ kalau kita khusyuk, ya akan meneteskan air mata ketika bicara dosa lah. Ketika sujud, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu rasa yang kita nggak bisa ucapin Pak, itu akan terasa. Maka kondisi yang seperti ini, yang notabene pandemik, yang bermasalah sana sini, mendengarkan omongan nggak jelas, kita sebagai orang beriman nggak usah ikut-ikutan, tapi coba heningkan diri, sterilkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada fikih. Anggota sujud yang nomor 6 dan nomor 7 itu adalah kedua ujung jari. Nah, kedua ujung jari ini Pak, ini harus mancal. Bahasa Indonesia ini mancal apa ketua? Tuh. Gini Pak, saya tak ngadep kiblat. Maaf, saya belakangin sebentar. Ini kakinya tuh kalau sujud harus mancal begini Pak, itu minimal berdiri. Kalau sampai sujud kok seperti ini, sujudnya tidak sah, apalagi ngangkat seperti ini. Saya itu suka ngelihat orang sholat kok kakinya diangkat, itu dalam rangka apa itu? Padahal harus dipancalkan. Ustadz, bagaimana kalau jempolnya sakit? Saya lagi bicara yang normal. Kaki yang normal, yang punya jari, yang nggak punya sakit. Kalau yang namanya sakit darurat, ad-daruratu tubihulil mahdhurat. Kepepet itu nggak usah dibilangin. Kalau sujud wajib mancal, minimal berdiri. Tapi kalau lagi duduk tawaruk atau iftirosh, atahiyat awal atau atahiyat akhir, ini iftirosh begini, ini nggak wajib mancal. Umpama begini itu nggak apa-apa. Ketika atahiyat akhir itu nggak wajib mancal begini, nggak apa-apa. Tapi afdolnya memang harus mancal seperti ini. Minimal jadi imam. Imam itu memang harus sempurna dalam segala hal. Yang kan pernah kita bahas masalah imam itu harus di atas makmum. Itu namanya imam. Baik itu bacaannya,
tajwidnya, makhorijul hurufnya, rangkaian sholatnya. Imam itu harus di atasnya makmum. Yang namanya kaki mancal wajib ya harus, duduk iftiros dan tawarruk secara fikih nggak mancal boleh, tapi kalau imam harus, karena menjadi contoh. Loh, imam asal-asalan itu nggak boleh loh. Namanya imam itu, imam kan pemimpin itu, harus menjadi contoh, kan gitu bahasanya.